Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 27 April 2025, hari Minggu Paskah kedua, juga sekaligus Minggu Kerahiman Ilahi. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, Minggu Paskah kedua ditetapkan sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Pesta ini menjelaskan pada kita bahwa manusia membutuhkan kerahiman Allah. Apalagi kalau ada kebencian, ada kejahatan, kemiskinan, dan ketidakadilan, penghujatan dan penderitaan, penyakit dan kematian, kegagalan dan dosa. Dalam situasi orang mencari aman sendiri, saling menuduh, saling curiga, dan berprasangka buruk, menjadi lebih egois, kerahiman Allah menjadi obat mujarab.
di mana orang merasa diterima, dilindungi, disembuhkan, diampuni, dan diberi kesempatan hidup lebih baik. Itulah kerahiman ilahi yang menebus manusia melalui hati Yesus yang tersalib. Itulah damai sejahtera yang ditawarkan Yesus kepada para murid. Saudara-saudariku terkasih, kerahiman ilahi menjelaskan bahwa Allah tidak pernah mengingat-ingat dosa manusia. Hanya kita manusia yang selalu mengingat-ingatnya. Kadang kebaikan sesama tidak kita ingat, tapi dosa dan kesalahannya selalu kita ingat. Tidak hanya ingat, kita dengan bangga bercerita pada siapa saja. Dan kita bangga dengan semuanya itu. Pertanyaannya, betulkah kita tidak berdosa? Itulah yang ingin diluruskan oleh Allah bagi kita. Allah karena belas kasihannya menghapus dan melupakan dosa kita. Ia tidak mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita. Dan kita menyebutnya kerahiman ilahi. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menggambarkan perubahan dalam hidup para murid karena mengalami kerahiman ilahi dari Yesus yang bangkit. Kebangkitan Yesus menjadi pengalaman pribadi akan kerahiman Allah yang menghidupkan. Yesus tidak lagi ingat akan kesalahan para muridnya. Para murid yang berubah menjadi takut dan pengecut. Mereka yang menyangkal Yesus dan mengurung diri setelah Yesus wafat. Mereka yang lambat percaya tapi setelah Yesus bangkit menjadikan para murid yang berani mati mewartakan Yesus dengan cinta yang berkobar-kobar. Karena diampuni Tuhan dan mengalami kerahiman Tuhan. Kebangkitan para murid setelah mereka mendapatkan hembusan nafas kerahiman Allah. Hembusan roh belas kasih itu hadir dalam Ekaristi. Sayangnya banyak orang Katolik yang mulai malas merayakan Ekaristi. Sayangnya Thomas tidak hadir dan tidak mengalami kerahiman sehingga dia tidak percaya. Tapi Thomas melihat teman-temannya mengalami perubahan luar biasa. Maka sebetulnya Thomas waktu itu sudah merasa curiga dan bertanya-tanya, sungguh Yesus bangkit. Thomas sebenarnya jengkel kenapa saya tidak hadir. Saya tidak mengalami kerahiman Allah sehingga saya juga berubah seperti mereka. Maka Thomas membela diri dengan berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruhkan jariku ke dalam bekas paku itu dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sebenarnya ia protes kenapa saat Yesus hadir dia tidak ada. Saudaraku terkasih, Santa Faustina yang mengabdikan diri secara setiap tahun tanpa henti dan cuti pada kerahiman ilahi mendapatkan penampakan Yesus dan menerima wasiatnya untuk meneruskan warta kerahiman ilahi ke seluruh dunia. Ia dijuluki Rasul Kerahiman Ilahi oleh Paus Fransiskus. Banyak orang Katolik yang belum mendapatkan kerahiman ilahi karena ia malas ke gereja, malas merayakan Ekaristi. Kalau mau mendapatkan kerahiman ilahi, maka rajinlah merayakan Ekaristi setiap hari Minggu. Saudaraku terkasih, pada pesta kerahiman ilahi ini kita dipanggil untuk belajar menjadi duta kerahiman ilahi. Kita dipanggil untuk tidak perlu takut seperti para murid yang mengunci pintu karena kehilangan gurunya. Kita perlu keluar dan membuka pintu kerahiman ilahi yang lebar bagi sesama. Kita perlu melanjutkan apa yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini. Damai sejahtera bagi kamu. Semoga damai Tuhan nampak dalam sikap dan cara hidup kita. Sehingga semakin banyak orang yang merasakan damai dari kehadiran dan kebersamaan dengan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.